Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Lukmanul Hakim. Kali ini saya akan membuat video tugas dari dosen saya, yaitu mata kuliah dari Pendidikan Akhlak Mulia, yang mana saya ditugaskan membuat video tentang implementasi akhlak mulia dalam bergaul. Nah, di sini gue membuat video dengan memaparkan apa sih pentingnya implementasi dalam akhlak mulia, terutama dalam pergaulan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, seperti biasa. Nah, ini tuh praktikum ya guys. Nah, yang mana hasil dari praktikum ini gua sebagai mahasiswa farmasi Stika Sasabila Serang akan menceritakan pergaulan di lingkungan pesantren. Nah, seperti yang kalian lihat, gua hidup ya di gubuk bambu. Di dalam gubuk yang di dalamnya ini terdapat orang-orang ahli ilmu, contohnya ahli ibadah dan kuat dalam bidang keagamaan tentunya. Oke, lingkungan semacam inilah yang dibutuhkan oleh para remaja yang masih mencari jati dirinya dan tentunya menuntut ilmu untuk mencetak karakter yang baik sehingga berakhlakul karimah atau berakhlak mulia dapat terwujud dalam dirinya. Lingkungan yang baik juga dapat membawa dampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu bangun di tengah malam dengan melaksanakan sholat tahajud, contohnya mengaji atau tadarus Al-Quran, tilawatil Quran, sholat berjamaah, mendengarkan tausiah dari kiai atau ustadz. Sehingga dengan kita melakukan hal-hal yang baik dan positif tentunya, maka hidup kita akan lebih baik tentunya. Selain itu, hati kita akan menjadi lebih tenang dan tentram dalam kehidupan kita sehari-hari. Pergaulan dapat mencetak karakter dan watak seseorang. Perlu lihat, jika kita bergaul di lingkungan yang baik, maka kita akan menjadi orang baik. Sebaliknya, jika kita bergaul di lingkungan yang buruk atau jahat, maka kita akan terbawa jahat atau terbawa buruk. Oke, gua akan beri contoh sederhana ya guys, biar bisa memahami. Contoh sederhana ini, jika kita berteman dengan pedagang parfum, maka kita akan ikut terbawa wangi tentunya. Sedangkan kalau kita misalkan bergaul dengan pemulung atau tukang sampah, maka kita akan terbawa bau tidak sedap, tidak seperti ya tukang sampah atau tukang pemulung begitu. Contoh sederhana lagi nih guys ya, jika kita bergaul di lingkungan yang baik, contohnya dengan orang-orang soleh, dengan ustadz atau kiai, maka kita akan terbawa soleh tentunya. Dengan kegiatan sehari-hari, sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, secara tidak langsung kita akan refleks melakukan hal-hal yang baik. Sedangkan kalau kita misalkan di lingkungan dan bergaul dengan orang-orang yang tanda kutip jahat atau buruk, perilaku yang tidak sopan, nggak berakhlak, tak ada otak misalkan ya, kalau dengan bahasa kita sekarang, dengan pemabuk, maka kita secara tidak langsung akan ikut dengan alur mereka. Secara tidak langsung kita akan mencoba hal-hal yang mereka lakukan. Apalagi kita sebagai remaja ya guys, masih mencari jati diri, jadi rasa penasarannya itu sangat tinggi sekali. Jadi diperlukan landasan hidup bagi seseorang dalam bergaul guys, agar tidak dapat diasam garamkan oleh lingkungan. Tetapi jadilah seperti ikan di laut. Meskipun ikan air laut asin, tapi ikan di laut tidak ikut asin. Mau tahu apa rahasianya? Jangan lupa like, comment, and subscribe dulu guys. Jangan lupa share dulu. Jangan lupa share juga video ini, teman-teman atau ibu bapak, saudara-saudara kalian lah.
Kenapa kata saya tadi bilang ikan di laut tidak ikut asin, sedangkan air laut itu asin? Karena ikan di laut itu hidup, guys. Kalau misalkan ikan itu mati, sering misalkan dijual oleh orang, dimasak oleh ibu kita, mau diasam, mau digaremin, mau digulain, dia akan ikut dengan rasa itu tersebut. Tapi kalau misalkan ikannya hidup, dia bisa mempertahankan diri dengan kehidupannya. Tentu kita balik lagi ke persoalan kita sebagai remaja yang punya landasan hidup. Tentu kita mempunyai hati, dan hati ini bagaikan ikan, guys. Hati ini harus hidup, karena dengan hati hidup akan kuatnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membentengi diri kita dari pengaruh pergaulan dan lingkungan yang tidak baik. Tentunya kita bisa terhindar dari segala macam pengaruh buruk dalam pergaulan jika dengan hati yang hidup. Meskipun klub malam didirikan di depan rumah kita, pantang kita buat ikut kalau hati kita hidup. Silahkan adakan perjudian di dalam rumah, kalau hatinya hidup tidak akan terbawa-bawa, karena punya landasan hidup dari diri sendiri, bisa membentengi diri sendiri dengan tentunya akhlak dan pribadi yang baik. Tentunya mempunyai iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poin kedua, gue akan memaparkan adab atau tata cara bergaul dengan 3 golongan atau dengan 3 kelompok. Yang pertama, kelompok ini yang mana teman sebaya kita sendiri. Bagaimana tata cara bergaul atau adab dengan teman sebaya. Yang kedua, adab tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua dari kita, seperti orang tua kita. Dan yang ketiga, bagaimana tata cara kita bergaul dengan orang yang lebih muda. Oke, langsung aja. Yang pertama, adab atau tata cara bergaul dengan teman sebaya. Nah, yang pertama, tentunya kita mempunyai niat yang baik dan hati yang tulus untuk berteman. Selanjutnya, selalu menebarkan senyum. Meskipun kita mempunyai kesulitan atau dalam kesulitan, jadi kita harus menebarkan senyum kepada teman kita meskipun kita sedang dalam masalah atau kesulitan. Jadi kita jangan menampakkan kesedihan kita di depan teman kita, harus tetap keep smile, oke? Selanjutnya bisa berkomunikasi. Nah, jadi kita perlu suatu tata bahasa di sini, yang mana tata bahasa ini kita rangkai agar tidak menyakiti hati atau perasaan teman kita. Jadi kita harus pintar-pintar berdiskusi atau berkomunikasi dengan teman. Selanjutnya, selalu rendah hati. Jadi kita tawadu, mempunyai rasa tawadu, rendah hati di depan teman ini. Artinya kita tidak sombong atau dengan konteks kalimat yang berlebihan lah, membanggakan orang tua atau harta kekayaan, karena semata-mata apa yang ada di diri kita itu adalah ya amanah dari Allah. Jadi ini tuh bukan punya kita, baju segala macam bukan punya kita, tapi hanya titipan dari Allah semata. Kapanpun bisa diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, selalu bersikap adil. Ya tentunya kita harus adil dengan teman dalam hal apapun. Membantu teman dalam kesulitan. Nah, jangan kita ada maunya dalam hal, jadi kita itu berteman jangan ada maunya aja. Jangan posisi teman itu sedang jaya saja. Ketika teman sedang dalam kesulitan, kita harus tolong. Jangan sempat manis dibuang, jangan gitu ya. Bahasa pepatah bahasa gitu. Dan mempunyai sikap tanggung jawab, itu pasti dalam diri seorang harus mempunyai sikap tanggung jawab.
agar selalu bisa dipercaya oleh siapapun. Selanjutnya, adab tata cara dengan orang yang lebih tua. Nah, ini poin yang kedua ya, guys. Kita dengan orang tua harus punya tata krama sopan santun. Jangan su'ul adab, jelek adab, gak boleh. Yang pertama, kita harus berbicara lembut. Jadi istilah lembut di sini kita bertutur kata, mempunyai tatanan bahasa yang sopan dan santun. Nah, selanjutnya kita menghormati dan menyayanginya. Seperti orang tua kita menyayangi kita, sebenarnya kita baik. Selanjutnya, dapat membawa pembicaraan yang asik. Ketika kita berbicara dengan orang tua kita harus dengan kata-kata yang sopan dan santun. Tentunya kita dapat membawa asik. Jangan bete atau boring. Jangan ke pacar aja kita dapat membuat dia ketawa, tapi ke orang tua juga kita harus humoris, harus lawak agar orang tua itu terhibur dengan tingkah laku kita. Itu perlu, guys. Dan yang terakhir, tidak memotong pembicaraannya. Ketika nasihat orang tua, kita tidak boleh membantahnya selagi itu baik, selagi itu tidak menentang dengan Al-Quran dan hadis atau dengan perintah Allah dan Rasul. Selanjutnya, adab tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda. Ini pastinya jika kita mempunyai adik atau ya adik kelas, adik tingkat, adik kandung atau orang yang lebih muda dari kita harus mempunyai rasa kasih sayang terhadapnya. Jadi kita harus bisa merangkul, mengajaknya, membimbingnya, mengasuhnya, begitu. Kita harus mempunyai sifat dewasa di depan adik-adik kita, dapat membimbing kepada kebaikan tentunya ya guys. Jadi kita harus dapat membimbingnya ke jalan yang lebih baik. Kalau misalkan adik kita maaf gitu, misalkan sering melakukan hal-hal yang tidak baik seperti main HP yang terlalu berlebihan, kita perlu menasihatinya, dan itu emang suatu kewajiban bagi kita sebagai kakak. Yang selanjutnya, memberikan contoh yang baik. Tentunya kita sebagai kakak harus memberikan contoh yang baik. Kita menyuruh sholat, dan kita juga harus sholat. Jangan hanya menyuruh sholat tapi kita tidak mengimplementasikan. Nah, jadi sebelum kita menyuruh atau memerintahkan adik kita untuk melaksanakan suatu hal kebaikan, kita sendiri harus sudah melaksanakan hal tersebut. Begitu guys. Jadi jangan hanya contoh, jangan hanya menyuruh, tapi kita harus melakukan. Bersabar dalam menghadapinya. Emang sudah suatu sifat adik. Jika misalkan itu bikin kita emosi atau kesal, itu sudah sifat adik. Dia itu masih manja gitu ya istilahnya. Tapi kita sebagai kakak dewasa harus bersikap dewasa di depan adik kita, harus dapat membimbing dan mengarahkan dan menghargai segala pendapatnya. Jika adik kita mempunyai pendapat, kita harus terima. Jangan kita selalu membantahnya. Kita harus terima, harus bisa menampung dan kita menyaring sehingga adik kita maksudnya, maupun adik kelas atau adik ya bebas, umur yang lebih muda dari kita harus bisa menampung pendapatnya dan harus bisa menghargai segala pendapatnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan pandemi virus corona ini bisa segera teratasi dan Allah bisa mencabutnya kembali dan bisa menjadikan kehidupan kita normal seperti biasa. Oke, taqabbalallahu minkum, bismillahirrahmanirrahim. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Saya buat video ini H-3 Lebaran Idul Fitri. Makanya saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Jika ada salah-salah kata, saya masih dalam tahap pembelajaran. Kalau misalkan peribahasa Sunda,
kalau ada sumur dadang bukan itu apa ya, pokoknya itulah. Sin aya omongan kurang nu ngabentur kana tur nu ngabentar kana tarang ti sedet ka bubudel kana hutul atah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, di share juga. Oke, bye.